Assalamualaikum Ibu. Salam. Kita rajin banget ya, Bu, ya? Iya, kerajinan Mbak. Habis Eh, sibuk Bu hari ini ya Bu? Hah? Habis sibuk hari ini? Iya, hari ini ya Allah, hari ini banyak banget tadi kegiatannya. Tadi aku kan ada Zoom sama BB apa BBGB Jabar gitu deh. Iya, apa namanya? Saya tuh lihatnya jam 14 sekian gitu ya. Aku bilang kenapa nggak di-share di itu ya, di WhatsApp grup kita. Iya, jam 1 tapi maksudnya pesertanya tuh mereka pilih gitu. Oh gitu, nggak boleh untuk umum, bukan untuk Ya, umum. untuk umum. Jadi awalnya itu, tapi udah gitu nanti yang masuk mereka saring lagi gitu mana yang Oh, kira-kira tadi banyaknya tuh guru SLB. oh gitu. Jadi kayak ya gitu. Jadi kayak ngomongin tentang. Jadi sebenarnya tuh jadi kayak ruang ruang bercerita gitulah. Jadi sebenarnya nggak ada narasumber atau gimana. Jadi kayak saling sharing kayak Oh, gitu-gitu. Jadi tadi ada guru, dia bukan guru SLB sih, dia guru biasa dari Fakfak, dan ternyata di Fakfak itu nggak ada SLB. ya Allah. Jadi gitu, jadi Ya. tapi dia punya apa namanya, punya murid tunarungu gitu. Cuman ya nggak banyak yang bisa dia lakuin gitu. Sian deh. Jadi terus juga jadi di sana itu kalau ada anak kebutuhan khusus diumpetin katanya. Jadi Ya, kayak ya gitulah, namanya juga masih ya. kayak gitu ya, diumpetin gitu. Jadi kayak nggak disekolahin, nggak dikeluarin gitu. Jadi benar-benar kayak suatu aib yang Ya, benar-benar ditutup gitu. stigma Kayak ya. gitu. Sedih banget ya. Banyak yang kayak gitu ya di Indonesia, Bu. Banyak. Aku waktu kecil juga saya di Purwakarta ya. Purwakarta tuh antara Bandung dan Jakarta gitu. Di Purwakarta aja seperti itu. Apalagi dulu ya ada yang tunarungu gitu kan nggak pakai alat terus ucapannya tuh kayak gitu terus mama saya juga dulu ya nggak ngerti kan gitu jadinya dianggapnya pokoknya kita tuh jadi apa ya konsepnya tuh takut gitu sama orang-orang seperti itu karena kamu tuh jangan deket itu ya nanti gini-gini gitu kan udah curiga duluan gitu Iya, iya, iya. itu di Purwakarta gitu ya apalagi di yang jauh sekali di sana. Iya. Tapi sekarang aja tuh, maksudnya oke lah mungkin dulu ya, maksudnya di sekarang yang kayak gini aja tuh masih Iya. masih banyak banget gitu, dan ya memang apa ya, nggak usah jauh-jauh sih Bu, di Bandung aja tuh sebenarnya Ya. nggak banyak loh. Padahal Bandung tuh cuman Ya. berapa jam dari Dua Jakarta? jam sekarang ya. Iya, 2 jam juga kan, tapi kalau harus bolak-balik Jakarta Ya. Bandung untuk terapi itu kan Ya. anaknya udah capek di jalan kan. Ya. Ya. Maksudnya kalau nggak yang benar-benar di kota sendiri itu kan sebenarnya agak sulit kayak gitu-gitu. Padahal Bandung tuh nggak jauh-jauh amat dari Jakarta. Jadi emang emang semuanya berpusat di sini sih, Ya. ya gitu. Jadi yang mengadakan siapa Bu itu? eh BBGB Jabar. Jadi BBGB itu balai balai apa, guru penggerak gitu. Jadi dia di Oh, oke. bawah itu Kemdik apa Kemen apa Kementerian Pendidikan. Ya. Aku jadi bingung. Ya, Kementerian Pendidikan. Jadi yang itu di bawah mereka. Jadi mereka bikin kayaknya program-program itu kali ya, program kementerian sih kayaknya Ya. yang Ya. ininya gitu. Kan memang banyak ya sekarang program-program kayak gitu, kayak gitulah gitu. Cuman kadang-kadang kementerian-kementerian ini tuh ya memang masih di Indonesia belum nyampe sih ya. Jadi kayak program-programnya ada gitu, cuman kayak sebatas ya ada doang gitu loh. Kayak cuman sekedar yang penting ada laporan dan segala macem kayak gitu-gitu. Tapi Belum aplikasinya sistematis tuh kali ya, belum. tapi ini tadi lumayan kok, maksudku mereka kan membuka, artinya kan membuka kesempatan untuk semua bercerita gitu kan. Tadi ada guru-guru juga, terus guru-gurunya nanya, maksudnya nanya, jadi apa nih dari saya, aku sebagai orang tua harapannya apa gitu, terus bagaimana yang harus dilakukan, itu maksudku itu suatu hal yang ya maksudnya Udah bagus gitu adalah ya, udah. secercah Ya, harapan gitu ya ya. ke depannya gitu kan. Emang harus pelan-pelan, nggak bisa Ya. langsung berubah drastis, mungkin emang nggak bisa lah gitu. Mulai ke arah sana ya setidaknya. Mm-mm. Ini ada Ibu apakah ini Ibu sebentar. Dari Sanggar Tunarungu Gorontalo tuh Ibu Ellen bukan? Selamat malam Ibu. Mungkin bisa bersapa dulu Bu, Bu Ellen. Oke, sedang belum available. Shanas lagi apa Bu? Lagi nonton tuh, lagi Wah, YouTube.
Shanas nonton apa? Shanas. Ditanya Bu Eka, Shanas nonton apa? Lagi nonton nggak tahu nih. Aduh, Shanas. Dan gadis bentar lagi. Udah gede, udah mulai gede. Kasihan juga ya Bu yang di WhatsApp grup. Aduh, maksudnya yang sebetulnya perlu implan dan belum bisa implan itu saya harus berhati-hati gitu ya untuk kan ingin itu greget ya aduh seharusnya mereka dapat implan dari pemerintah gitu ya tapi aduh gitu suka ya harus realistis gitu kita harus mengajarkan komunikasi kan gitu ya. Tapi sekarang tuh kayak kemarin tuh aku juga lihat dapat donasi dari mana gitu. Jadi kayak ada ya. Dan maksudnya tapi aturannya itu justru harus selektif harganya ya. menengah ke atas. Iya, gitu. betul. Yang PGPKT kemarin ada tuh mulai. Oh, gitu. Jadi yang ya mungkin karena memang pasca implannya pun juga kan banyak kebutuhan ya gitu. Ya, Maksudnya terus juga habilitasi dan segala macam juga kan masih banyak gitu. Jadi mungkin kalau hanya sekedar diimplantasi tapi tidak ada ininya juga kan tidak bermanfaat jadinya ya kayak gitu. Mbak Gali tadi ke kantor kan ya Mbak Gali ya? Enggak. Iya ke kantor. Wow, udah nyampe lagi rumah. Baru 2 jam loh sekali perjalanan. Jam 7 tadi. Enggak, udah di rumah. Oh, udah di rumah. Baru nyampe tadi jam 7. Oh ya Allah. Bersih. Mbak Gali rajin banget. 2 jam ya sekali perjalanan ya Mbak Gali ya? Iya. Itu kayak 1,5 sampai 2 jam. Kayak dari Jakarta ke Bandung itu Mbak Gali kalau lagi macet. Kalau macet. Bener. Mbak Gali di mana tinggalnya? Jakarta Timur. Di Pondok Bambu. Pondok Bambu. Kalau misalnya diskusi kasus per kasus gitu, wah itu harus kita gali itu banget ya Mbak Gali ya kalau ada yang nanya gitu. Iya. Wah itu kita biasanya banyak data dulu baru bisa menyimpulkan apa ya kalau hanya sharing segitu nggak berani aku nyimpulin. Bener. Iya bener itu kan di forum ya di tempat umum ya. Udah gitu sampai ada yang japri gini Bu. Mbak aku ini ya japri soalnya di situ ada terapi saya jadi saya khawatir gitu kan saya mau konsul gini soalnya saya udah semacam bertanya ke terapisnya kodologisnya kok tapi belum ada tindakan yang diharapkan gitu ya jadi yaudah deh daripada nanti di sana nggak enak saya sama terapisnya saya nanya di sini. Ya jadi saya juga ini sih nanti suatu saat sih kita memang lagi menggarap ya Mbak Gali ya untuk sertifikasi nasional dan seterusnya karena jadinya orang tua kan suka ini ya Bu maksudnya di daerah mana EVT nah itu definisi EVT-nya itu bisa macam-macam gitu ya bahkan ada yang orang tua tidak masuk gitu tapi mereka misalnya menyebutnya EVT nah itu suatu saat memang kita harus atur ada peraturannya ya dengan sertifikasi nasional itu kalau enggak kasihan orang tuanya gitu ya menganggapnya anak-anak udah masuk EVT kok gitu ya sudah mengikuti EVT gitu. Iya Bu kayak aku aja yang kemarin aku cerita tuh yang kayak itu digituin jadi kayak gini nih jadi mungkin itu adalah ekspresi kekesalan beliau ya. Jadi ya maksudku ya mungkin selama ini di sana itu ya siapapun yang datang nggak ada nih orang tua yang protes yang nanya macam-macam gitu sementara begitu Shanas datang kayak aku mempertanyakan kenapa ini kenapa itu kenapa kok yang dikasih ini terus dibilang gini nih kalau orang tua terlalu banyak tahu. Ya Allah. Tapi aku ketawa aja sih waktu itu jadi kayak iya jadi gimana dong Bu lah gitu maksud saya kan ini kan kita sama-sama tujuannya untuk Shanas lah gitu ya gitu jadi ya ada beberapa visi ya maksudnya kan memang pada dasarnya kan kita harus punya satu visi misi yang sama ya gitu. Cara maksudnya ada beberapa yang tidak sesuai bukan tidak sesuai mungkin ya aku kurang cocok gitu jadi kayak ya maksudnya kayak
ya itunya lah gitu, maksudnya aku tuh maksudnya waktu itu kan pengennya melihat ini ada apa gitu, maksudnya dengan Shahnaz yang sudah dihabilitasi sejak dini gitu, dia maksudnya alat bantu dengarnya juga sudah sejak dini, ini ada apa gitu, maksudnya pengen tahu nih semuanya apa yang harus dilakuin gitu, sementara mungkin beliau mikirnya beda, beliaunya mikirnya ini harus di drilling di gini gitu, kayak gitu deh. Terus ya itu jadi ya kayak gitu-gitulah, terus aku minta dan saya maunya gini gitu, terus itu gini deh kalau orang tua banyak tahu katanya gitu malah seneng ya, artinya orang tua peduli banget sama anaknya ya, ingin yang terbaik buat anaknya ya. Kalau nanya ini itu, kalaupun kita nggak tahu jawabannya, kita cari sama-sama ya. Kita cari sama-sama, Ya kita Bu, tahu. ada juga Bu yang apa namanya itu ya, katanya ada yang mengalami semacam itu, dia bilang saya dimarahin gitu, pertama datang aja kan anaknya udah 1 tahun implan, katanya ini Bu ngapain aja, udah setahun anaknya baru bisa seperti Allah. Sampai pas kemarin mau assessment sama saya tuh, dia berpikirnya berulang kali, assessment enggak, saya nggak takut dimarahin Bu Eka katanya. Ya Allah segitunya. Oke, karena ini sudah 19.31, kita akan mulai saja ya, meskipun kita berempat jadi private. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah hari keberapa ya Mbak Gali? Hari ke-7 atau ke-8? 8. Wow, ke-8. Alhamdulillah ya, tidak 8, terasa. Dan anggota WhatsApp grup alhamdulillah semakin banyak dan semakin rame yang sharing di situ, alhamdulillah. Dan kemarin juga ternyata yang apa namanya ikut Zoom-nya juga lumayan ya, lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita di sini sudah banyak yang hadir juga. Mungkin langsung aja lah sharing ya dari yang apa menonton recordingnya, apa nih yang paling berkesan ya, yang paling tertangkap gitu ya. Siapa dulu nih? Mbak Gari atau Bu Ferna biasanya? Boleh Bu Ferna dulu. Oke. Oke, sebentar. Ya. Jadi yang dari udah ditonton itu kan cerita tentang ini ya, Center John Tracy Center di California. Jadi itu center komprehensif, semuanya ada di situ lengkap, dan mereka punya filosofi namanya enough, empati, non-judgmental, unconditional, dan feeling focus gitu. Jadi ya itu mereka menceritakan tentang program mereka, visi-visi mereka, dan segala macam. Dan jadi waktu pas pertama nonton, waktu pas live itu tuh memang ada satu bagian yang kayaknya aku pernah share di Instagram juga, yang parent gemstone-nya itu quote dari David Letterman itu kan. Nah itu menurutku powerful sih. Jadi memang intinya di situ kayak di situ dibilang kamu nggak akan pernah bisa menyelamatkan anak tersebut kecuali orang tuanya sendiri yang memang ingin melakukannya gitu. Terus kayak ketika kamu take good care the parents gitu, turn out the children will be okay kayak gitu-gitu kan. Terus ya dan macam-macam lah gitu, kayak gitu-gitu, dan itu banyak gitu, sampai ada aku catat sih. Jadi ya kayak gitu intinya. Si John Tracy itu sayangnya di Indonesia belum ada ya, mudah-mudahan kalau di Indonesia itu keren banget tuh, semuanya ada gitu. Dan bahkan mereka ada yang aku catat itu tuh, mereka punya neurodiversity affirming care gitu. Nah itu luar biasa. Jadi kayak katanya satu otak itu tidak lebih baik dari otak yang lain. Jadi maksudnya semua otak tuh emang diversity gitu, berbeda-beda gitu, dan tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Dan itu hebat sih gitu. Sama ada yang aku catat juga nih, ada satu testimoni dari, kalau nggak salah dari orang tua ya gitu. Dia bilang orang tua itu, untuk menjadi orang tua itu tuh tidak dalam satu malam gitu. Kamu tidak menjadi orang tua dalam satu malam itu. Jadi kamu memang harus belajar setiap hari dan setiap hari gitu. Itu sih, itu yang paling berkesan di aku tuh kayak gitu. Ibu. Mbak Gali? Kalau aku sih ya itu tadi ya, karena ini center yang berfokus pada keluarga, jadi dari awal sampai ya seterusnya
itu bareng-bareng sama orang tua, sama keluarga. Keluarga benar-benar terlibat aktif di dalam program-program yang ada di John Tracy Center ini gitu. Dan juga ada beberapa program dari yang screening-nya, dari bagian audiologinya ada, terus juga dari parent programnya ada, terus ada konseling juga. Jadi orang tua yang masih dalam tahapan berproses masa berduka itu pun udah didampingi gitu. Udah ada programnya. Ada juga yang sampai akhirnya dia bisa sampai ke preschool, terus juga ada program juga FET-nya, bahkan speech language pathologisnya juga dia tersedia. Terus juga mereka juga menyediakan kayak program-program untuk screening developmental gitu. Jadi posisinya kayak motoriknya juga di screening, self help-nya di screening, sosial emosional, kognitif, komunikasi, sama self regulation-nya tuh mereka benar-benar ada gitu dan di assessment dari awal. Dan juga mereka nggak sendiri, mereka banyak tim yang memang profesionalnya itu emang sesuai dengan kebutuhannya ada di masing-masing program itu sih. Itu keren banget. Terima kasih Mbak Gali. Iya, apa namanya, lengkap banget ya sampai usia 18 tahun lagi, dari sejak infansi, dari sejak bayi sampai 18 tahun. Terus ada yang misalnya bayi baru 6 bulan aja ya, ada semacam apa ya, baby kelasnya gitu ya, lucu juga ya. Wow, itu ya mudah-mudahan suatu saat Indonesia bisa seperti itu ya, betul-betul one stop center tuh, betul-betul one stop center, semuanya ditangani di situ, nggak usah kemana-mana lagi. Sampai apa ya, pokoknya ada testimoni orang tua kayak ini betul-betul apa ya, untung saya ke sini gitu, semacam apa namanya ini, apa gitu istilahnya tadi yang dia merasa wah kalau ini tuh kayak satu pintu terus udah gitu, semuanya tuh lengkap gitu, semacam apa ya, kayak dunia yang mereka butuhkan, exactly what they need gitu. Luar biasa. Jadi paling ini ya, saya jadi teringat ketika pertama itu mentor kami pertama di Rumah Sakit Indonesia namanya Cheryl Dixon. Itu dari awal menekankan untuk apa namanya, melihat anak itu as a whole gitu ya, nggak cuma mendengar berbicara berbahasanya, tapi harus lengkap dari semuanya gitu. Jadi kita tuh sejak awal diajarkan untuk harus monitor juga berbagai aspek perkembangan lainnya, tidak hanya mendengar, berbicara, berbahasa gitu. Itu selalu diwanti-wanti. Karena nggak ada anak yang apa ya, oh ini apa yang nggak berkaitan. Makanya tadi Bu Fena bilang itu otak itu saling terkait gitu ya. Jadi makanya kalau pendengaran ada masalah, itu bagian-bagian otak lain juga itu apa namanya akan terdampak gitu ya. Jadi betapa kita harus melihat anak secara keseluruhan. Dan kami sering menemukan ya ketika di Rumah Sakit Indonesia misalnya, karena kita tidak hanya melihat pendengaran, bahasa, dan ucapan, melihat juga monitor juga aspek-aspek lain gitu ya, entah itu dengan interview parents-nya, entah itu dengan observasi. Dan kami menemukan kadang bisa sesuatu gitu dan itu di-share ke parents, dan itu tuh baru pertama kali mereka mendengar ada itu gitu ya, maksudnya oh gitu ya, jadi mereka nggak pernah sadar sebelumnya, meskipun misalnya mereka itu sudah bertahun-tahun terapi di mana gitu. Jadi kan apa ya, berarti kan bertahun-tahun itu ada yang kecolongan gitu kan. Nah itu diwanti-wanti sama Cheryl jangan sampai seperti itu. Jadi bisa jadi kita itu apa ya, bahkan behavior management kan ada ya yang wah kok ini bertahun-tahun terapi di sana tapi di sini kok behaviornya misalnya belum ini ya gitu, apa namanya belum termanage gitu. Nah itu seringkali kita menemukan bahwa itu baru disadari orang tua di sini gitu, kemudian baru ditangani secara sistematis juga gitu. Nah itu pesan utama Cheryl ya waktu itu ya. Nah mungkin ada ibu bapak yang ingin sharing dulu dari apa yang sudah kita bicarakan ini yang terkait, silakan kalau ada yang ingin di-sharing boleh raise hand, boleh juga tulis di kolom chat, boleh juga langsung bicara, tidak apa-apa. Kalau belum ada yang raise hand nanti saya tunjuk. Mungkin ini ya, mumpung ini waktunya panjang, tapi nanti Bu Fena atau kemudian Mbak Gali juga kalau ada yang diingat-ingat lagi ya, yang berkesan dari apa namanya sharingnya tentang John Tracy Clinic ya di simposium itu silakan. Tapi ya salah satunya ini ya yang
menarik adalah karena di situ kan ada ini, ada aspek. Jadi pertama mereka itu ini ya misinya tuh adalah hope, memberikan hope, guidance, and encouragement. Menurut saya itu exactly banget ya gitu, harapan, bimbingan, dan dorongan gitu ya. Kadang-kadang ini tidak selalu ini ya, tanpa kita sadari kita tidak berikan ini. Kadang-kadang misalnya informasi dari kita menakutkan, bikin shock atau membuat down gitu, dan itu jangan sampai. Lalu non-judgmental dan seterusnya tadi ya, Ivan itu ya, empathy, nilai-nilai mereka ya di John Tracy Clinic, empathy, non-judgmental, unconditional, feeling fokus gitu. Itu luar biasa. Nah, mungkin langsung aja saya ingin undang, boleh ya mengomentari yang tadi kita bicarakan atau sharing kesalahan apa yang pernah kita lakukan ya terkait misalnya kalau orang tua ya terhadap anak-anak kita ya, mendampingi anak kita dengan masalah pendengaran, atau sebagai profesional yang mendampingi mereka juga. Apa kesalahan yang itu jangan sampai aku ulangi atau jangan sampai orang lain ulangi gitu. Silakan ya kalau ada yang ingin sharing duluan. Ibu Umu Mustaqimah silakan. Silakan. Ya, perkenankan untuk sharing ini Bu, dan mama-mama hebat yang lain, bapak-bapak hebat yang lain. Apa ya? Nyesel sih sebenarnya kalau inget masa itu. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan Bu Eka tentang kecolongan, ya saya mengalami kecolongan. Berasa banget. Jadi karena apa? Karena saya kurang ilmu, Bu. Waktu itu yang dari selembar kertas hasil ASSR atau BERA itu ya, kan sarannya cuma dokter menyarankan pakai ABD, terapi AVT. Udah gitu aja. Tapi ternyata kalau kita nggak proaktif cari pengetahuan tentang AVT, ternyata jadinya apa ya, kita jalan tapi nggak ngerti mau terapinya kayak apa. Sementara kami di daerah kan informasi tentang AVT sangat sedikit. Di Solo aja kemarin pada waktu Jana tegak diagnosa itu terapis AVT kan cuma 2. Gitu ya. Jadi kita daftar, antriannya berbulan-bulan gitu. Sementara kita berpacu dengan waktu. Nah, kecolongan ini saya terselamatkan sebenarnya oleh pandemi, Bu. Dan saya berterima kasih sekali kepada Yayasan Aurika yang nggak sengaja pandemi ini mempertemukan kami ya. Jadi saya merasa ilmunya sangat saya sangat galau. Ini mau diapain, mau ngapain gitu. Sudah tahu kata kuncinya AVT, saya coba cari AVT, ketemunya Yayasan Aurika itu pas ada acara kelas KFVT online. Nah, saya ikut di situ ternyata ya Allah, saya ikut AVT, kelas AVT itu jadi frustasi. Terus frustasi galau tingkat dewa. Jadi taunya AVT aja. Tapi setelah saya ingat betul itu waktu itu materinya Pak Omo tentang manajemen audiologi. Nah, saya blank sama sekali tentang manajemen audiologi. Saya sampai nggak bisa tidur loh. Oh, ternyata kalau AVT itu harus FFT. Nah, waktu itu kami tidak ada edukasi seperti itu, jadi berasa sia-sia apa yang sudah dilakukan. Ya, yang saya ingat itu, jadi saya ingat banget ilmu tentang manajemen audiologi itu nggak ada. Jadi kita coba nerapkan strategi AVT, tapi ternyata kalau dibilang kemarin itu di tulisan Bu Eka, AVT 100% itu nggak bisa dilakukan kalau spektrum anak belum mampu menangkap di spektrum bicara. Nah itu kan saya berasa jangan sampai terulangi lagi. Jadi ketika ini alhamdulillah 1 tahun kandidasi, 1 tahun setelah impan itu jangan sampai terulangi lagi. Jadi setelah ganti teknologi benar-benar ya harus ditata yang kemarin menjadi penyesalan. Dan saya beruntungnya ketika saya frustasi nyesel banget menjadi apa ya, jadi ada apa istilahnya, berazam. Jadi saya berazam kalau misalnya dengan ABD ini kayaknya sudah nggak tercover karena ya saya bombardir juga, tapi
evaluasi itu saya hanya lakukan sendiri. Waktu itu didampingi dengan Om Umar, berikut berbantuan visual phonic ya. Jadi kalau misalnya benar-benar evaluasi dari mendengar, saya juga nggak yakin gitu. Sementara di Hearing Center sebelumnya itu nggak ada fasilitas untuk FFT. Jadi benar-benar manajemen audiologinya ini kacau balau, sehingga dan Allah mempertemukan saya dengan Karyadi. Ketika kandidasi, oh ternyata dari berbagai profesional, jadi THT, kemudian terapis EVT, psikolog, dan itu juga di screening seperti tadi disampaikan Mbak Verna ya. Jadi penyebabnya apa itu dicari, penyebab gangguan pendengarannya seperti apa. Nah, setelah semuanya beres, jadi 1 tahun ini, tepat hari ini 1 tahun, kami melangkah lagi dari nol. Itu yang jadi manajemen audiologi itu yang kekurangan dari manajemen audiologi itu yang paling saya sesali, dan saya nggak pengen itu terjadi lagi di teman-teman yang lain. Dan kondisinya di komunitas kami di Solo itu edukasi tentang FFT manajemen audiologi itu sangat minim. Itu Bu Eka, mohon maaf panjang karena sesalnya panjang banget. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, saya dulu ketika ada semacam ini ya, hal yang saya sesali banget, Ibu Betty, psikolog kami ya di Rumah Siput Indonesia, salah satu pendiri Rumah Siput Indonesia, mengatakan daun jatuh aja katanya itu sudah sepengetahuan Allah, sudah seizin Allah, sudah sekehendak Allah, sekehendak Tuhan gitu. Apalagi hal-hal yang lain yang lebih besar gitu. Itu pasti Allah sudah punya maksud. Memang Allah inginnya begitu gitu takdirnya ya. Ingin kita melalui itu semua dulu gitu. Dan kemudian ya kan kita rukun iman aja ada iman ya kepada takdir, kodok dan kodarnya Allah gitu. Jadi ini hal-hal yang harus kita imani. Lalu kemudian apa yang hari ini bisa kita perbaiki atau bisa kita kembangkan lagi, bisa kita share ya, bisa jadi tadi menjadi pelajaran untuk yang lain juga. Insya Allah ada hikmahnya ya Bu ya, di balik itu yang lebih besar ya daripada yang sesal yang kita miliki ya Bu. Terima kasih Ibu. Sekarang mau saya undang juga ya yang lain ya, yang siapa lagi yang ingin share boleh raise hand, boleh tulis di kolom chat, boleh langsung secara lisan. Apa dalam tanda petik kesalahan ya, karena sebetulnya kan tidak ada ya kesalahan yang mutlak, semuanya memang harus begitu dulu gitu ya. Karena kita tidak bisa menjadi kita hari ini kalau tidak pernah melalui kesalahan-kesalahan tersebut gitu ya. Jadi bukan untuk menyesali tapi untuk menjadi hikmah, menjadi ibroh lah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada yang ingin share lagi dalam tanda petik kesalahan yang pernah dialami yang ya Bu Shinta boleh Bu untuk sharing Bu Shinta. Maaf ya Bu Shinta itu tetangga saya sebelah komplek, tapi karena kita pandemi kita belum bertemu ya Bu ya, meskipun tetangga komplek. Mohon maaf ya Bu, saya setia work from home selama pandemi. Monggo Bu Shinta sharingnya Bu. Iya, kemarin pas Syahnas bilang, Syahnas gengnya Indomaret, Bu Eka Alfamart. Iya, depan rumah Bu Eka Alfamart adanya. Nah, gimana Bu? Apa nih yang menjadi pelajarannya yang kesalahan yang bisa kita semua pelajari? Mungkin sama ya, penyesalan yang seperti Ibu yang sebelumnya tadi, bahwa telat intervensi ya kalau saya ya. Karena memang sebetulnya dari usia Mahira 18, jadi saya dari Wetokso. Karena saya tahu ada Riwetokso, pada saat Mahira lahir itu saya tes semua. Telinga, mata, otak, dan dinyatakan bagus semua. Jadi kan, oh ya sudahlah, tenang gitu ya. Nah, pada saat Mahira 18 bulan kok belum ngomong gitu. Akhirnya saya bawa ke Tumbang. Di Tumbang pun kan diperiksa sama tenaga profesional ya, yang saya hanya orang awam gitu. Jadi, oh ya udah ini nggak apa-apa, cuman kurang stimulus karena semuanya on track kan. Oh ya udah, tinggal terapi aja, dan terapinya tuh Mahira waktu itu cuma TW aja, nggak ada SI, nggak ada apa, karena memang hanya kurang stimulus katanya. Ya udah kami ikuti kan, terus ternyata ya terapisnya ada nggak bisa ngisi, dan
ngantri lagi panjang ternyata ya tumbang itu. Jadi kami ganti rumah sakit, di rumah sakit ya kedua pun sama, dinyatakannya Mahira hanya speech delay. Jadi tidak ada mengarah ke pendengaran. Padahal maksudnya saya kan sudah berusaha dari Mahira 18 bulan ya, bawa ke tumbang gitu. Ya ternyata ya pendapat tenaga profesionalnya hanya speech delay. Terus saya hamil, pandemi, akhirnya tidak dilanjut untuk terapinya. Setelah itu pas saya sudah lahiran, akhirnya udah deh Mahira nih belum sekolah, gimana solusinya? Coba kita sekolahkan aja, siapa tahu bisa berbicara. Nah pada saat sekolah, psikolognya datang ke rumah. Oh, ya udah Bu, sambil nunggu waktu sekolah, coba terapi dulu di klinik tempat beliau, anaknya beliau juga sama ya di terapis di sana. Ternyata untuk SI-nya Mahira melesat, bicaranya itu belum. Nah, di situ baru ketahuan Mahira ternyata mengalami gangguan dengar itu di usia 3 tahun 8 bulan. Jadi, kadang kalau misalnya Bu Eka membahas tentang golden age gitu kan, Mahira nih sisanya nih sekarang perunggu ya. Jadi, aduh harus benar-benar mengejar di sisa-sisa limitednya ini gitu, di sisa-sisa usianya ini memang harus berlari ya. Ya, sekarang Mahira 2,5 bulan udah pakai CI, ya alhamdulillah semoga bisa meroket terus dan bersama ibu-ibu di sini bisa terus mengejar. Namanya saya saksikan banget ya kesungguhan ibu gitu ya, dari sharing-sharing video ibu ke saya yang luar biasa, yang sedang berlatih terus ya, sedang apapun berlatih terus sama Mahira, insya Allah ridhoi gitu ya Bu ya, dan insya Allah apapun yang ibu doakan, ibu ikhtiarkan untuk Mahira, insya Allah kabulkan ya Bu ya. Amin. Oh iya Bu, satu lagi ini yang mungkin terlewat. Saya kan Mahira ini kan baru CI ya. Nah, karena baru CI itu kan mappingan itu harus masih sering ya, karena masih terus-terus disesuaikan kan sama keadaan kemampuan dengarnya. Nah, Mahira itu sebelumnya sudah mapping, terus mapping kembali kan. Pada saat mapping kembali saya kira settingannya sudah yang terbaru. Pada saat tadi di mapping ulang, audiologisnya bilang, Bu Mahira ternyata pakainya yang lama ya, settingannya bukan yang baru. Ya Allah, berarti 2 bulan ini Mahira kan pakai settingan yang lama. Nah di situ mungkin kekeliruan kita ya sebagai orang tua harus lebih aware lagi terhadap program apa yang didapat anak gitu. Karena memang mappingan itu berasa banget deh sama kemampuan bicara anak. Mungkin itu yang harus lebih teliti lagi kita sebagai orang tua. Iya. Kadang suka ada ya Bu ya, diberi pilihan ya program 1, 2, 3, 1 itu misalnya memang mappingan yang sebelumnya. 2 itu udah lebih meningkat, 3 itu lebih meningkat lagi. Biasanya kalau misalnya dicoba 2, tapi kalau nggak nyaman atau gimana ke 1 lagi gitu ya. Mungkin ini masih tetap di 1 gitu ya, tanpa disadari gitu ya, yang itu bisa dipelajari yang lain. Makasih Bu Sinta sharingnya. Tadi yang dimaksud Bu Sinta namanya masa perunggu itu ini ya, istilah yang untuk menggambarkan dengan mudah gitu. Kadang-kadang kita ketika berbicara, ini profesional ya, ketika berbicara kepada orang tua itu yang mudah diingat gitu kan, itu ada salah satu tips dari Hearing First. Jadi kalau menurut Hearing First ya, penelitian Carol Flexer dan seterusnya, kalau misalnya anak, dan ini sekali lagi tidak boleh digeneralisir ya, tentu harus kita lihat lagi kasus per kasus. Tapi berdasarkan penelitian itu, banyaknya kalau anak masalah pendengarannya ringan hingga menengah atau sedang ya, ringan hingga sedang, itu kan perlu ABD, dan ABD yang teroptimal adalah kalau mulai digunakan di usia bayi 3-6 bulan, itu masa optimal kan. Lalu kalau misalnya anak ini memiliki masalah pendengaran severe to profound ya, atau berat hingga sangat berat, itu idealnya pakai implannya mulai dari 6-9 bulan bayi gitu ya, mulai digunakan implannya. Saya dengar misalnya Dr. Harin salah satunya sudah mulai mengimplan usia 5,5 bulan bahkan katanya kan. Nah, jadi kalau misalnya di masa itu betul gitu ya, dilakukan tadi dipasangkan alat yang sesuai kebutuhan, lalu FET jalan dengan teratur dan seterusnya, semuanya oke, komit orang tuanya juga dan seterusnya, itu nanti perkembangan pendengaran bahasa ucapan kurang lebih akan sama dengan sebayanya gitu kan.
Nah, jadi dan setiap setiap penundaan 6 bulan itu nanti akan mempengaruhi kemampuan bahasa ya, ketika usia 3 tahun, ketika usia 5 tahun, dan seterusnya. Nah, jadi di hearing first itu yang disarankan itu untuk mudah mengingat, mereka bilang di bawah 1 tahun. Pokoknya di bawah 1 tahun itu adalah yang terbaik gitu kan. Nah, terus kemudian kan ada juga penelitian Sharma dan kawan-kawan gitu kan, bahwa plastisitas otak itu sampai 3,5-an lah gitu ya, masih lumayan fleksibelnya di 3,5 sampai 6,5. Sebagian anak masih fleksibel, sebagian sudah tidak. Lalu kemudian dari 3,5 ke 7 tahun, tadi ya 3,5 ke 7 tahun itu sudah mulai tidak fleksibel sebagian anak, lalu kemudian 7 ke atas itu sudah sangat tidak fleksibel gitu ya, sehingga lebih sulit untuk stimulasi. Makanya untuk mempermudah orang tua mengingat, saya punya istilah ada masa emas, masa perak, masa perunggu gitu ya. Kalau di bawah 1 tahun yang optimal adalah masa emas. Kalau antara 1 sampai 3,5 tahun itu adalah masa perak gitu ya. Kalau 3,5 sampai 7 tahun itu masa perunggu, dan di atas 7 tahun ya berarti itu lebih ini lagi ya, gitu, lebih sulit lagi distimulasi. Jadi kalau itu kan mudah mengingat karena suka ada ya medali emas, perak, perunggu gitu. Jadi itu kemarin Dokter Harim ketawa juga pas ada yang konsul gitu ya. Saya menemani orang tua ini, kata Mbak Eka masa perak, tersenyum Dokter Harim. Tapi menurut saya it's okay sepanjang itu membuat orang tua jadi lebih aware ya, gambaran yang bisa mudah untuk diingat. Nah, tadi ya tentang programming ya tadi ya, tentang mapping, tentang audiologi juga ya, seperti tadi yang di sharing dengan Bu Uma Mustaqimah. Tadi kayaknya ada Bu Rizda, Mama Devina, boleh sharing Bu, tadi sepertinya menyala kameranya. Boleh Bu Rizda? Ya, silakan. Mikrofonnya boleh nyalakan dulu Bu. Selamat malam Bu Eka. Malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk nih Bu Eka, jadi tadi openingnya saya lupa. Apa-apa. Gimana Bu Eka? Jadi kita lagi sharing ya, kesalahan apa yang kita tidak ingin ulangi lagi. Sehingga bisa menjadi pelajaran untuk yang lain juga ya, gitu ya, agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Mungkin ini Bu Eka, saya kan tergolong nakes ya. Jadi waktu hamil Devina itu memang usia 12 minggu itu saya ada meriang-meriang dan ada ruam, dan sebenarnya saat itu tuh sudah mulai mencari tahu ini kemungkinan apa dan akan bagaimana. Cuman mungkin walaupun saya nakes dan memang saya sudah baca macam-macamnya, jujur sepertinya waktu itu denial saya terlalu besar, sehingga kemudian saya tidak waktu Devina lahir, waktu itu saya berobat ke dokter kandungan, saya memeriksakan diri, cuman saat itu juga tidak ada saran apapun dari dokter kandungan, jadi itu kayaknya mendukung kedenialan saya terhadap hal tersebut. Nah, ya itu kebodohan saya lah, Bu. Kebodohan saya pribadi. Dan setelah Devina lahir juga saya tidak berinisiatif untuk memeriksakan berbagai pemeriksaan itu. Lain, ya memang kondisi Devina saat itu mungkin ada hal-hal lain ya Bu, terkait berat badan dan lain-lain yang kemudian kami jadi sangat konsen ke sana. Jadi yang untuk masalah gangguan pendengaran dan lain-lain, selain tidak ada pengalaman orang-orang di sekeliling mengalami hal yang sama, jadinya mungkin terlewatkan. Jadi maksud saya, jangankan yang orang biasa sedang nakes sekalipun yang mungkin punya atau mengetahui dan bisa mencari ilmunya nih, kira-kira kemungkinannya apa, itu ya itu karena itu kesalahannya itu. Jadi kalau memang mungkin ada teman-teman atau keluarga atau teman-teman kita yang lain, kalau misalnya
mengalami hal yang sama mungkin sebaiknya diperiksa lebih awal sehingga kalaupun terjadi sesuatu penanganannya juga bisa lebih cepat. Itu sih Bu. Makasih ya Bu Rizda ya sharingnya ya. Jadi saya teringat juga saya sebagai profesional juga ada 2 kesalahan terbesar saya yang sampai sekarang saya sesali tapi menjadi pelajaran besar bagi saya yang mengubah praktik saya hari ini gitu. Pertama, ini sebelum sertifikasi itu saya kan rasanya tuh saya merasa pinter teknik ini, teknik itu, strategi FPT segala macam gitu ya. Kayaknya merasa paling menguasai gitu. Tapi saya lupa gitu. Saya baru sadar tuh begitu sertifikasi gitu bahwa ternyata sebetulnya tugas terapis FPT sesungguhnya adalah membuat orang tua bisa itu semua, bukan saya sebagai terapis bisa itu semua. Itu saya sampai sekarang tuh itu bertahun-tahun saya bodoh banget gitu ya. Oh my god, how dumb am I gitu ya. Jadi betul-betul itu mohon jangan diulangi para terapis, para profesional. Jadi tugas kita sebagai praktisi auditory verbal therapy, sebagai certified auditory verbal therapist adalah bukan membuat diri kita pinter ini, itu. Tidak hanya itu ya, tapi kita harus mentransfer itu sehingga kemampuan kita ini bisa terefleksi pada kemampuan orang tua. Jadi sebetulnya ya, kalau misalnya ingin buktinya gitu bahwa kita berhasil, lihat saja Instagram para orang tua yang kita tangani, lihat saja Facebooknya mereka, lihat di video-video mereka ya, di status-status mereka. Kalau mereka sudah menggunakan teknik strategi FPT seperti pengetahuan dari keterampilan yang kita punya, itu keberhasilan yang sesungguhnya ya. Jadi tidak cukup kita yang hebat gitu, kita harus menciptakan orang tua yang hebat. Itu satu kesalahan terbesar saya yang itu bertahun-tahun saya lakukan. Yang kedua, ini saya juga sangat menyesal. Mungkin di sini saya sekaligus memohon maaf ya. Ini salah satunya mungkin aku nggak tahu Bu Verna sadar atau enggak ya, tapi ini sesuatu yang saya merasa berat sampai hari ini. Jadi pernah saya mengatakan sesuatu ke Bu Verna ya waktu terapi dengan saya sana. Dan itu saya setelah mengatakannya tuh ya, maksudnya setelah kalau nggak salah waktu itu aku lupa ya Zoom atau offline ya Bu, lupa persisnya. Tapi saya begitu selesai saya langsung menyesal sekali gitu. Jadi saya kalimatnya gini Bu, saya nggak tahu Ibu karena ingat atau tidak, tapi kalau ini bisa jadi ini ya, maksudnya menyakitkan untuk Ibu. Tapi saya mengatakan bahwa mensimulasi pendengaran bahasa dan bicara Shanas itu atau anak itu bukan sesuatu yang bisa disambik gitu kan. Itu saya langsung menyesal setelah mengucapkannya. Begitu selesai sesi terapi itu seakan-akan saya merasa how can I judge people gitu kan, bahwa dan nggak mungkin nggak disambi gitu di rumah itu gitu kan, di rumah itu ada urusan lainnya gitu. Jadi saya merasa saya membandingkan orang lain dengan kehidupan saya sendiri gitu ya. Jadi misalnya kalau saya sambil ini tapi sambil itu kayaknya saya nggak bisa gitu. Tapi orang lain itu belum tentu begitu. Misalnya kan maksudnya gini, dari sisi energi aja orang lain itu beda-beda ya. Energi saya dengan energi orang lain, misalnya pembagian waktunya dan itu beda-beda. Jadi begitu saya selesai mengucapkan itu, saya itu menyesal seumur hidup saya rasanya gitu, bahwa mengatakan sesuatu yang waktu itu saya bilang mensimulasi anak pengguna teknologi pendengaran seperti ini sesuatu yang tidak bisa disambi gitu. Padahal nggak mungkin orang tua tidak menyambi dengan berbagai permasalahan yang mereka miliki, dan itu berbeda-beda dari satu orang tua ke orang tua lain. Ada yang anaknya 3, ada yang harus misalnya single parents, harus bekerja, harus ini, harus itu. Pokoknya banyak sekali, harus mencari nafkah, harus. Jadi saya merasa sangat judgmental ketika mengucapkan hal itu gitu ya. Dan saya mohon maaf ya Bu ya. Saya itu tidak bermaksud untuk begitu, tapi I did it gitu ya, dan saya harus akui aku melakukannya, dan itu menjadi pelajaran sampai hari ini bahwa tidak bisa membandingkan orang lain dengan diri kita, dan tidak bisa menjudge gitu ya, karena kita sebagai profesional tidak akan pernah tahu seberat apa challenges yang dialami orang tua di rumah gitu, di luar ruang terapi. Jadi Bu Verna, saya mohon maaf ya dari hati saya yang paling dalam. Apa Ibu? Dan mungkin ada orang tua lain yang saya pernah semacam itu kan gitu ya. Kadang-kadang mungkin over empathy gitu ke anaknya. Kadang-kadang saya
terlalu push. Aku ini salah satu ini ya hal yang harus saya perbaiki gitu. Sekarang saya terlalu bersemangat ingin kayak tadi ya David Letterman ingin menyelamatkan anak ini gitu ya dari orang tuanya dalam tanda petik, sehingga hal-hal seperti itu sepertinya mungkin tidak hanya Bu Verna ya yang mengalami, tapi juga orang tua lain yang pernah saya alami. Itu dari sisi saya. Bu Verna silakan kalau mau share boleh merespon yang tadi saya sampaikan, boleh juga share dalam tanda petik kesalahan yang pernah mungkin merasa dilakukan. Ya, sejujurnya saya nggak gitu ingat ya kalau Bu Eka pernah ngomong gitu. Tapi yang saya ingat waktu itu Bu Eka menyarankan saya mencari bantuan, maksudnya bantuan urusan domestik dan karena waktu itu. Tetapi saya tidak, sejujurnya saya nggak ada perasaan gimana. Bahkan saya melihat itu sebagai bentuk perhatian karena memang saya terlihat sibuk sekali gitu, anak homeschooling dan Bu Eka bukan orang yang pertama yang menyuruh saya mencari bantuan gitu. Maksudnya kayak ya sesimpel misalnya nyari asisten rumah tangga kayak gitu kan gitu, karena semuanya dikerjain sendiri kayak gitu. Jadi saya bahkan nggak mikir kemana-mana gitu karena saya melihat itu sebagai bentuk perhatian aja, karena memang banyak juga yang bilang ini ngapain dikerjain semua sendiri sih gitu, padahal sebenarnya nggak se overwhelming itu gitu sebenarnya, cuman mungkin ya itu bagian bentuk dari perhatian. Jadi nggak apa-apa Bu, aku nggak mikir kemana-mana juga kok gitu. Oke, baik, sekarang aku mau ini aja ya, mau sharing tentang kesalahan yang pernah kulakukan dulu. Jadi satu kesalahan yang pernah dulu dilakukan itu adalah mengabaikan informasi. Jadi bahkan dari sini aku sadar bahwa informasi sekecil apapun itu tuh bermanfaat gitu. Jadi ingat sekali waktu itu, waktu pas Shanes kan mau implan, kan itu kan ada sebelum implan itu ada asesmen ya, asesmen kayak ketemu sama psikolog, ketemu sama psikiater dan segala macam kan kayak gitu ya, prosedurnya kayak gitu-gitu kan. Nah, ketika ketemu sama psikolog, aku lupa nama psikolognya siapa. Jadi beliau bilang gini, beliau menemukan dua catatan. Yang dua catatan itu sebenarnya kalau diingat-ingat sekarang itu adalah tanda gitu loh. Cuman saat itu aku mengabaikan gitu. Jadi aku tidak menganggap catatan itu penting. Jadi saya ingat sekali beliau itu bilang gini, catatan saya adalah ini anak ada ekolalia. Dan yang kedua, ini anak tangannya tidak dominan. Kadang pegang tangan kanan, jadi waktu itu di sana main puzzle, kadang dia puzzle-nya pegang kanan, kadang pegang kiri. Saya kata ibu psikolog tersebut, kasih satu tangan yang dominan. Saya lupa itu ada penjelasan ilmiahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya yang dominan kanan ya kanan, kalau ya kiri nggak apa-apa walaupun kidal gitu. Tapi satu tangan dominan itu sebaiknya ada gitu, karena itu akan mempengaruhi ke ke ucapan gitu kan. Mungkin karena saat itu excited ya, anak mau operasi implan koklea gitu. Jadi saat itu cuman oke gitu. Bahkan ketika clinical meeting yang terakhir kan sebelum 1 hari H-1 sebelum operasi kan ketemu lagi nih, ketemu psikolog, ketemu dokter THT-nya gitu, orang tua juga gitu. Itu beliau menyampaikan lagi gitu. Beliau jadi waktu itu kan ditanya sama dokter Sukirman, jadi apa dari sini gitu. Ada dari tim hearing center-nya juga. Beliau menyampaikan lagi, kalau dari saya catatannya 2 aja, ini anak ekolalia dan ini anak tangannya tidak dominan. Nah, sudah. Tapi hanya sebatas itu, saya pun tidak menyampaikan lebih lanjut ke terapi, saya juga mengabaikan informasi itu gitu. Jadi saya menganggap ya udah gitu. Jadi waktu itu saya tidak menganggap itu adalah informasi yang penting gitu. Tapi setelah sekarang gitu ya, ternyata itu informasi penting loh. Andai kita tahu itu dari dulu dan kita menilik lebih dalam tentang si ekolalia itu, tentang si ekolalia itu kan salah satu ciri ini ya, apreksia, dispreksia itu ya gitu. Andai kita tahu mungkin semuanya lebih cepat gitu, tapi sayangnya saat itu saya yang mengabaikan gitu, karena ya kan informasi itu disampaikan ke orang tua, jadi saya mengabaikan dan saya tidak berpikir bahwa itu informasi kecil tapi penting gitu. Jadi makanya sekarang setiap kali ada apapun saran dari siapapun, dari profesional itu
sekecil apapun akan saya catat gitu. Kalaupun saya lupa, saya catat. Kalau saya nggak ingat, saya catat, saya cari tahu gitu. Karena nggak mau lagi ada miss kayak gini, nggak mau lagi ada informasi yang terlewat gitu ya. Bahkan informasi sekecil apapun itu berharga untuk anak-anak kita gitu. Cuman ya kalau mau ngambil hikmahnya gitu ya, kalau mau jadi bercandaan, jadi dark jokes juga, ya mungkin kalau saya terlalu cepet, pinter, bundanya nggak punya bahan konten gitu kan. Jadi makanya mungkin Allah ngasih kayak gini nih, jadi bahannya banyak nih yang mau dibahas, bahan kontennya setiap hari bisa aja yang mau di ini gitu. Jadi bahan bercandaan lah gitu. Tapi ya intinya ya benar, daun jatuh aja sudah ada ininya gitu. Itu dari aku sih. Sampai menulis buku dan macam-macam ya Bu ya. Oke, Mbak Gali apa nih? Kesalahan ya. Kesalahan yang pernah dialami itu dulu ya, karena posisinya mungkin saat awal-awal baru berkecimpung di dunia hearing gitu. Ada tahapan di mana saya itu ngerasa sulit untuk menjelaskan akses pendengaran yang optimal. Dalam kata lain, penggunaan implan gitu. Jadi kadang ketika konsultasi, ketika sesi terapi, udah evaluasi, kadang sulit sekali untuk menjelaskan hal penting atau informasi itu. Padahal kalau setelah sekarang udah menjalani proses, udah upgrade ilmu, ternyata itu yang paling penting gitu. Jadi kadang ngerasa dulu tuh kenapa sih nggak diinformasikan sedetail mungkin, sejelas-jelasnya, sampai orang tua tuh benar-benar paham kebutuhan si anak, sampai akhirnya ya orang tua bisa memutuskan untuk intervensi lebih awal gitu. Karena posisinya pernah ada case di mana tidak memberikan informasi dari awal, evaluasi udah berkali-kali, ternyata ketika diinformasikan orang tuanya tuh sanggup untuk melakukan implan gitu, untuk memberikan akses pendengaran yang optimal. Nah, itu kan jadi kayak kebuang sia-sia waktu evaluasi berkali-kali itu dengan alat bantu dengar. Jadi ngerasa ya itu kesalahan terparahnya tuh di sana gitu. Jadi sebagai terapis, sebagai profesional ya kita harus memberikan informasi sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya sampai orang tua memahami. Gitu sih. Kasih ya Mbak Gali ya. Iya. Mbak Dina. Ya Bu ya, kayaknya banyak deh Bu. Banyak kalau kayak tiap ada pasien terus nggak ada progres itu kayak merasa bersalahnya tuh kayak habis diputusin pacar mungkin ya. Terus misalkan kadang pasien kan ada yang kayak beralih ke tempat lain, terapi lain itu kayak apa ya yang salah. Terus sampai saya itu pernah ini sampai ngechat ke apa sih dulu Afuk, mungkin Bu Eka tahu, saya ngechat itu bagaimana sih cara buat jadi apa dapat ilmu FET lah gitu. Terus kemudian dikirimlah ke hearing first. Di situ kan lumayan banyak ininya ya, apa webinar gitu. Jadi saya ikutin. Terus jadi kayak semacam ternyata tuh begini. Jadi banyak ilmu yang saya dapat dari hearing first itu. Itu sih Bu. Terima kasih Mbak Dina. Saya panggil ya yang ini ya, terutama ya terima kasih Bu Rizda. Di sini saya bacakan ada komentar dari Bu Rizda. Betul Mbak Gali, saya masih ada teman yang sanggup implan walaupun satu dan harusnya implan, tapi sepertinya ortu mendapat informasi yang kurang tentang implan. Ya sedih ya. Kalau ada yang ingin informasi ke Rumah Sakit Indonesia juga silahkan ya, kita ada konsultasi gratis ya untuk itu. Lalu di sini ada Ibu Ayuwati. Bu Ayuwati sedang available nggak nih untuk sharing, Bu? Bu Ayuwati, ya silakan. Ya Bu, tapi lagi nggak bisa on cam. It's okay. Silakan mikrofonnya aja. Kalau kesalahan terbesar itu kayaknya hampir sama ya Bu, sesama praktisi FETis sesama terapis. Yang pertama pasti kurangnya ilmu. Terus sudah itu saya tuh masih jadi yang tadi Bu Eka sampaikan yang kayak kita tuh suka nge-push orang tua gitu. Ayo Bu, bisa seperti ini anaknya kalau Ibu lakukan ini gitu. Kita
tanpa kita sadari bahwa loh bisa jadi dia kan di rumah juga punya anak banyak, maksudnya anaknya nggak cuma satu gitu, dia harus ngurus ini ngurus itu gitu. Terus coaching orang tua gitu pada saat terapi saya masih kurang, apalagi kalau kayak misalnya gini Bu, mungkin yang datang bukan ibunya, mungkin kalau ibunya dia lebih lebih tahu, lebih paham gitu. Ternyata yang datang misalnya ganti-ganti, entah itu neneknya lah, entah itu tantenya lah atau apa. Jadi saya suka bingung cara mengajarkannya seperti apa gitu, karena ganti-ganti biasa orangnya. Terus tapi alhamdulillahnya kalau di Zivana saya untuk masalah konseling saya tuh dibantu juga, sangat terbantu sama Ibu Rina. Jadi kalau rapotan sekolah itu ada Ibu Rina yang biasa, Bu tolong dong Bu ngomong ini Bu ke orang tuanya, saya bingung ini ngasih tahu gitu. Seperti itu sih Bu Eka. Terima kasih Ibu Ayu. Bayu juga rajin sekali nih ya, mengupgrade ilmunya luar biasa. Di sini ada Bu Oni, sedang available nggak Bu Oni? Iya. Ya, monggo Ibu. Ya Ibu, sebentar. Ya. Ya Bu Eka. Ya, sambil berkenalan dulu boleh Bu, lalu kemudian Ya, Ibu bisa share ya saya Oni. Ibunya Azam. Ya kalau ini ya, kalau saya secara pribadi itu ya yang penyesalan terbesarnya ya telat bawa Azam untuk screening itu. Sebenarnya sudah tahu dari komunitas prematur bahwa kalau anak prematur harus screening dari mulai USG kepala, ROP, terus eko jantung, terus THT gitu kan. Tapi waktu itu karena Alzam keluar dari NICU itu kan waktu pas COVID masuk ke Indonesia itu ya, jadi pulang dari rumah sakit hanya kontrol ke dokter, waktu itu pun dokternya juga dokter anak yang merawat Alzam selama di NICU, itu pun juga nggak ada yang harus screening ini, jadi kita juga sudah oh ya mungkin baik-baik saja gitu kan. Hanya waktu itu kan kami memang mengkhawatirkan babynya Alzam, dia mau minum tapi kok nggak naik-naik gitu kan. Terus saya mulai merasakan kok kayaknya Alzam ada masalah pendengaran. Waktu itu kan ini ya ada petir tapi waktu itu posisinya Alzam tidur, kakaknya juga tidur, jadi saya masih mungkin karena tidur jadi nggak terdengar. Yang kedua itu kan waktu petir Alzam di kamar sendiri, nggak ada yang nemani, dia juga nggak nangis. Nah, dari situ saya mulai merasa kayaknya ada masalah pendengaran gitu kan. Nah, terus akhirnya karena waktu itu saya dapat cerita dari salah satu sedonya anak dengan gangguan dengar, awalnya dia mamanya tahu itu kan karena dia nggak mendengar suara petir gitu kan. Nah, itu terus akhirnya ke dokter spesialis anak. Terus waktu itu dokternya bilangnya kan ini ya mukul alat di ruang prakteknya dan Alzam tidak respon. Terus akhirnya ya sudah ke THT. Waktu itu ke THT karena Alzamnya nggak tidur posisinya, jadi akhirnya dirujuknya ke Mawardi untuk Bera sama ininya, untuk mulai dari OAE Bera sampai ASS-nya ke Mawardi seperti itu. Terus waktu itu kan di lembar ASSR-nya hanya tulisannya kan pakai ABD, terus terapi wicara atau AVT. Waktu itu saya nggak ngeh AVT itu seperti apa gitu kan. Terus hanya yang saya tahu terapi wicara, tapi waktu itu kan terapi wicaranya saya sempat ke konsul juga ke DSA-nya, dok ini untuk terapi wicaranya gimana? Oh ya nanti bertahap, beliaunya kan bilangnya seperti itu. Terus akhirnya waktu itu saya baca lagi ASSR-nya itu, kok AVT, apa ya AVT itu? Saya akhirnya cari, terus waktu itu kebetulan kan dari hearing center-nya juga dapat
ini ya, dapat sesi 5 kali sesi. Ya baru dari situ terus akhirnya mulai melatih alzam ini dari lesson plan dari hearing center itu. Terus karena waktu itu alatnya juga belum konsisten juga, terus sering feedback gitu kan, akhirnya ya memang belum maksimal. itu yang memang benar-benar PR ini ya, PR kami gitu kan. Terus waktu itu saya mulai nyari ya dari di YouTube itu ada ini, ada Kasum, ada Rumah Siput. Terus waktu itu kan ada salah satu waktu itu saya lihat videonya waktu sesi ini ya, training AVT-nya Rumah Siput. Nah, dari situ akhirnya seperti ini ya, seperti ini ya, memang seharusnya seperti ini. Terus waktu ternyata kan kalau waktu itu sepemahaman saya, misalkan anak dengan ABD pun terapinya bicara gitu kan. Jadi saya memang waktu itu karena di Ngawi sendiri pun belum ada terapis bicara gitu kan, jadi harus kemana ini gitu. Ya itu Bu, memang PR-nya itu ya kalau saya. Terima kasih Bu Oni sharingnya. Itu Alzam ya, halo Alzam, belum tidur. Belum. Di sini ada mamanya Gendis, boleh Bu sharing? Ini ya Bu, penyesalan terbesar ya Bu. Kesalahan yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Oh baik. Ya, jadi mungkin kesalahan yang saya pernah lakukan sih ini ya, terlalu leyeh-leyeh ya kadang-kadang gitu. Karena banyak hal yang mesti dikerjakan, terus terdistraksi sama urusan yang lain. Misalnya kan di rumah juga kita ini ya, walaupun bekerja misalnya, tapi di rumah juga harus banyak tanggungan. Kemudian ada saudara adik yang harus diasuh. Kadang-kadang jadi sering terbengkalai gitu gendisnya gitu. Jadi mungkin belajarnya jadi kurang fokus gitu kan. Perlu sekali untuk diingatkan lah gitu. Dan saya baru merasakan lagi karena mungkin ya berjodoh sama Bu Eka juga ya, akhirnya ikut assessment karena merasa butuh bantuan orang lain juga untuk melihat lebih objektif gitu kan perkembangan selama ini. Jadi ketika kita sama-sama ada yang mengingatkan, itu rasanya semangatnya itu berbeda gitu, kayak lebih di recharge lagi. Jadi saya pikir kesalahan yang kadang juga kita merasa kayak udah nih gitu, itu ternyata nggak boleh gitu, seperti itu. Jadi memang mungkin butuh support system yang bagus lah supaya apa yang kita cita-citakan ini juga berjalan dengan baik gitu sih Bu. Terima kasih Bu. Oke, di sini ada Bu Sinta Nursimah. Bu Sinta, boleh sharing Bu? Selamat malam Mbak Eka. Malam. Nggak buka kamera ya Mbak, udah pakai daster. Nggak apa-apa, saya juga biasa sih sebetulnya pakai daster jam segini. Iya, kalau ditanya soal penyesalan banyak ya Mbak Eka ya. Apalagi Aurika kan sudah lama ya, sudah sejak tahun 2000 kita. Jadi sudah ketemu beragam orang tua, dan dulu gitu waktu awal-awal tuh kita ngerasanya tuh kepingin begitu ada anak datang gitu, apalagi masih kecil, rasanya kepingin memberikan semua ilmu tuh ke orang tua gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau ada orang tua itu yang datang misalnya dengan multi issue gitu, ini semangat menggebu-gebunya ini nggak bisa ditahan gitu Mbak Eka. Kepengen ngasih semuanya ya, bahwa harusnya ini bukan cuman pendengarannya aja yang ditangani, tapi harus ada profesional lain untuk masalah-masalah penyertanya dia gitu ya. Itu saya sampaikan semua gitu, dan kadang-kadang orang tua kan beda-beda ya. Ada yang siap
menerima semuanya di awal-awal, di pertemuan kedua, ketiga tuh udah siap. Tapi ada juga orang tua kan yang butuh nafas dulu, nanti denger lagi, nafas lagi, itu kan ada yang gitu. Nah, dulu itu saking semangatnya tuh kadang kurang bisa melihat kondisi orang tua. Jadi tahu-tahu tuh orang tua kaget gitu. Begitu dia mukanya kegambar kaget tuh kita langsung, aduh, nyesel gitu ya. Nyesel sudah menyampaikan terlalu banyak di awal-awal pertemuan gitu. Jadi mestinya kan harus bisa membaca kondisi orang tua. Nah, dulu tuh enggak, Mbak Eka. Dengan berjalannya waktu sedikit-sedikit belajar. Tapi tetap aja sih, sampai sekarang pun kadang-kadang kalau sudah terlanjur bilang gitu, terus muka orang tua yang belum siap gitu, kaget gitu kadang, aduh, gitu lagi. Itu Mbak Eka, ya masih tetap belajar sih dari tahun ke tahun kayaknya. Kok nggak pinter-pinter gitu ya, banyak aja tetap yang harus dipelajarin. Kayaknya itu deh Mbak Eka. Mas Bu Sinta, saya juga kadang-kadang over ini ya, kita terlalu semangat ya. Saya sendiri sampai sekarang betul-betul masih struggling itu Bu dalam hal itu ya. Jadi makanya kadang dalam tanda petik kita profesional itu kadang kayak ada kutukan, tahu terlalu banyak jadinya gregetan gitu ya. Itu padahal apa namanya, nanti malah kalau kita ingin ini ya semuanya langsung kita kasih belum tentu sesuai dengan pacingnya orang tua gitu ya. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Benar ya Mbak Eka ya, kok anaknya masih kecil gitu kan kita ini mumpung masih masa emas Gemes ya. Tapi ya ternyata harus banyak belajar. Iya. Makasih, Itu. Bu. Ibu Nina Marwah mau sharing yuk, Bu. Silakan, Bu. Dari Majalengka, Ibu Nina Marwah, silakan. Mic-nya boleh dinyalakan, Ibu. Halo, Ibu Nina. Ya, silakan, Bu. Ya, monggo Ibu. Dari Majalengka. Kalau Majalengka Sunda ya kalau nggak salah, tapi mangga bukan monggo. Saya orang Sunda nih soalnya, jadi rasisme nih ya. Oke, tapi belum ya, kayaknya belum available. Bu Heni ya tadi yang sepertinya ingin sharing juga, silakan Bu Heni. Mikrofonnya boleh dinyalakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi ketika Bu Sinta ngomong, saya jadi mikir nih, saya ini masuk kategori orang tua yang mana ya? Kenapa pula apa yang gimana ya? Iya, karena kami termasuk salah satu murid yang ada di Aurika setahunan ya di sana. Jadi kalau ditanya penyesalannya apa, ya mungkin yang paling berasa itu pada saat awal-awal ketika mulai mau pakai ABD ya, yang jelas tuh merasa telat intervensi. Meskipun ya mungkin udah jalannya dari Allah seperti itu gitu ya, karena kita menghadapi fase di mana harus karena Amira kan termasuk anak dengan multi isu kan, jadinya harus dikerjain satu-satu, diselesaikan satu-satu, sehingga ketika datang ingin fokus untuk kependengarannya itu usia itu sudah menginjak mau 5 tahun kan. Jadi disitulah mulai berasa, apalagi ketika itu saya berpikir saya nggak kepengen kayak jadi katak dalam tempurung ya. Artinya kami kan tinggal di Pontianak ya, yang jauh dari akses informasi, akses berita apa tentang anak tunarungu itu harus diapakan. Dulu ketika pertama kali dia divonis jadi hearing loss itu saya pikir, aduh nanti dia masuk SLB dong waktu itu kan gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan saya baca internet, kemudian kan di internet kan, di Facebook kan waktu itu udah ada DTLS ya. Jadi disitulah nyari-nyari info kemana harus bawa, terus chat satu-satu orang yang ada di DTLS sampailah kepada ke rumah siput, kemudian ke RSI juga. Saya yang belum sempat ketemu Mbak Eka ya, karena kami waktu itu kan karena di Surabaya sempat terapi di RSI itu beberapa kali pas post implan waktu itu. Tapi karena kami memutuskan untuk stay di Surabaya karena
merasa lebih mungkin dari lingkungan lebih enak, nggak macet, nggak terlalu macet kayak Jakarta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih ya merasa safe untuk lingkungan di Surabaya dan waktu itu menemukan Bu Sinta dan waktu itu alhamdulillah langsung dipegang sama Bu Sinta gitu kan. Jadi ya merasa beruntungnya tuh sangat merasa beruntung di situ. Ternyata kalau kita pingin ikhtiarnya lebih kuat, doanya lebih kuat, insya Allah tuh Allah tunjukin jalan. Jadi ya penyesalannya itu pada saat awal-awal itu ya, pakai ABD ternyata waktu awal-awal pakai ABD itu kan ternyata ABD-nya kayak nggak cover gitu ya. Karena anaknya kok masih suka buka-buka waktu itu. Kok kita ketika ada melihat hal itu kok kita waktu itu nggak kepikiran ke situ gitu karena mungkin ya itu ya satu sisi menyesal di situ tapi satu sisi ambil hikmahnya mungkin karena Allah ingin menyelesaikan satu persatu masalah yang ada di diri Amira waktu itu yang semua itu multi isu gitu yang harus dikerjain satu-satu karena kan setiap kadang habis terapi dia demam nanti kejang lagi gitu kan terus udah agak rehat istirahat sebentar kudu terapi lagi nanti kalau udah kecapean demam lagi nah itu kan kondisi-kondisi itu yang dulu yang harus kita jaga tapi ya bersyukur memang ya itu ya prinsipnya memang harus cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita tuh tahu kemana nih kita harus bawa anak kita nih periksanya kemana ke orang-orang yang tepat seperti apa dan alhamdulillah Allah permudah dengan menemukan dengan orang-orang yang tepat gitu seperti itu insya Allah sih itu aja sih ya. Ya, terima kasih sekali. Tadi ini ya saya sering dengar juga ya ada yang misalnya ya di beberapa tempat terutama di beberapa daerah yang saya suka dengar itu para profesional meminta menunggu dulu gitu ya sebelum misalnya melakukan auditory verbal therapy misalnya ada yang harus SI dulu diselesaikan katanya kan ada yang harus ini dulu diselesaikan itu dulu diselesaikan. Nah, sebetulnya menstimulasi pendengaran bahasa dan ucapan itu harusnya simultan gitu ya, tidak menunggu ini beres dulu baru pendengaran bahasa ucapan karena kita tahu ya tadi ada masa emas, masa perak, ada masa perunggu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita menunggu dulu ya, ini selesai dulu, ini selesai dulu, ini selesai dulu, udah lewat itu masanya gitu ya. Jadi nanti kalau ibu bapak ya ada yang misalnya mungkin ada profesional ya di daerah yang menyarankan untuk menunggu dulu. Sebetulnya kalau auditory verbal therapy melatih pendengaran bahasa dan ucapan itu bisa sejak lahir apapun kebutuhan khususnya sebetulnya ya gitu ya. Lalu saya undang Ibu Rina Jayani, Bu. Ibu Rina, mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan available, Bu Rina. Sedang tidak available kemarin sudah sharing juga Ibu Rina. Oke, kalau Ibu Rina sedang tidak available, di sini ada Ibu Laili, Bu, sedang available kan Bu Laili Ekawati, orang tua dari Malika. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu. Kalau ditanya penyesalan atau kegagalan, mungkin lebih ke penyesalan kali ya. Saya menyesal untuk resign dari kerjaan itu mengulur-ngulur waktu gitu. Jadi saya itu resign 6 bulan setelah Mika diimplan. Dan selama 6 bulan pertama, itu sebenarnya respon dengar Mika bagus. Cuma karena stimulasinya kurang, terus saya tinggal kerja kan, jadi ketemu pagi aja sama malam. Kan tenaga saya udah habis gitu ya. Jadi ya karena kurang stimulasi hasilnya nggak terlalu terlihat gitu ya meskipun sebenarnya masih lumayan on track tapi kayak agak di bawah gitu loh Bu. Akhirnya waktu itu saya ambil keputusan lumayan berat sih itu karena karir sedang bagus terus saya mikir kalau 2 keran nih pemasukan tiba-tiba ditutup 1 nanti jadinya gimana gitu ya. Akhirnya saya putusin oke lah mantep saya akan mendedikasikan apa yang saya punya buat Mika. Mending apa namanya ya, rezeki bisa dicari tapi waktu buat anak itu nggak bisa bakal diulang lagi kan. Daripada saya menyesal di kemudian hari ya udah oke bismillah. Alhamdulillah sih semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan ya Bu, meskipun awalnya tuh agak keteteran gitu
mana nggak ada ART kan, tadinya ada ART, tiba-tiba nggak ada ART, apa-apa dikerjain sendiri, ya udah mulai prioritasnya mulai disusun-susun lagi tuh. Itu penyelesaian saya. Terus ada satu lagi nih Bu Eka, ini agak kocak sih, agak konyol gitu. Jadi suatu saat saya itu pernah salah pasang prosesor. Ini mungkin ini apa ya, sepele tapi akibatnya fatal banget. Jadi Mika itu kan pakai prosesor tipe jadul banget gitu ya, yang nggak ada indikatornya gitu. Kalau prosesor sekarang kan udah canggih-canggih nih, kalau salah pasang pun agak merah gitu ya, atau kok nggak nyala hijau gitu kan. Nah waktu itu Mika belum 1 tahun implan, jadi kayak masih tahap deteksi lah kalau nggak salah. Nah karena prosesornya jadul, perlu treatmentnya ekstra gitu kan, setiap bulan tuh harus dibersihin, disikat-sikat, part-partnya tuh harus dipretelin, disikat-sikat, baru masukin ke dryer. Nah suatu saat saya itu ketukar pasang prosesornya, jadi sebenarnya udah ditandai nih kabel koilnya kan saya pasang pelindung, yang satu merah, yang satu pink. Itu udah bener nih, merah di kanan, pink di kiri, tapi ternyata prosesor kan kecil ya Bu Eka. Terus saya cuma tandain pakai huruf R gitu untuk write gitu kan. Ternyata ketuker. Untungnya itu, jadi 2 hari itu saya galau, ini anak kenapa ya? Apa karena saya habis semalam bersih-bersih, terus ada yang waktu bersih itu terlalu kekencengan, prosesornya rusak atau gimana gitu. Hubunginlah audiologisnya. Begitu pas nyampe di sana, dicek pakai ini kan, pakai laptop gitu kan. Pas, oke Bu, sekarang yang kanan ya, gitu. Saya pasang yang kanan. Loh Bu, ini kan kiri. Enggak kok Mas, itu kanan. Enggak Bu, ini kiri. Itu baru ketahuan. Itu benar-benar, apa sih, ya pelajaran berharga gitu ya. Karena 2 hari itu benar-benar sama sekali nggak respon. Karena ternyata kalau salah pasang prosesor, anak tuh nggak dengar sama sekali. Jadi mau kita stimulasi sehebat apapun juga nggak bakal bisa dengar. Itu sih Bu Eka. Oke, makasih banyak ya Bu Leli ya atas sharingnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Dari tadi ya Ibu dan Bapak, terima kasih atas sharing-sharingnya. Mohon maaf telat 6 menit nih, ditutupnya. Nanti kalau ada yang belum sharing dan ingin sharing di WhatsApp grup kita ya di FET Club, dipersilahkan. Kita nanti besok insya Allah bertemu lagi. Besok tuh hari Jumat ya. Besok jam 19.30 sampai 20.30. Sabtu Minggu insya Allah kita libur dulu. Lalu masih ada Senin, Selasa, Rabu insya Allah. Setelah itu baru kita bertemunya 2 minggu sekali ya. Kalau tidak ada halangan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih untuk malam ini. Sampai bertemu lagi besok insya Allah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.